Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang begitu banyak tak terhingga. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam A'ni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Siddiq. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai pembuatan patung dan kaitannya dengan pembangunan masjid. Nah, patung itu apa sih? Nah, patung adalah sebuah hasil karya 3 dimensi yang diciptakan dengan menggunakan teknik mengurangi bahan atau dibuat modelnya terlebih dulu untuk selanjutnya dilakukan teknik cetak atau bisa disebut dengan teknik cor. Nah, itu pengertian dari patung. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pembangunan masjid? Nah, hubungan pembuatan patung dengan masjid. Nah, cendekiawan Muslim Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam situsnya menjelaskan seni adalah keindahan yang bisa tampil dalam berbagai bentuk dan cara selama tujuannya mengantar manusia ke nilai yang lebih. Berbagai bentuk dan cara disebut seni Islami. Karena itu Islam dapat menerima aneka ekspresi keindahan asal tidak bertentangan dengan nilai al-khair dan al-ma'ruf yang diajarkan dalam Islam secara universal. Nah, jadi pembuatan patung itu selama untuk keindahan, untuk menjadikan apa yang diperlukan untuk pembelajaran, untuk contoh, nah itu baik ya, jadi tidak dilarang oleh Islam. Nah, kemudian apa hukum pembuatan patung itu sendiri? Nah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Marsudi Syuhud mengatakan pembuatan patung, boneka, lukisan, gambar, dan diorama sudah ada dari zaman dulu dan menjadi barang kebutuhan karena kegunaannya. Ia mengatakan hukum membuat patung adalah mubah selama penggunaannya untuk hal-hal yang tidak menyebabkan madarat. Nah, jadi hukum pembuatan patung itu adalah mubah atau boleh. Nah, jadi patung itu hukumnya secara asal itu boleh. Nah, apabila patung itu dijadikan buat sesembahan, buat disembah-sembah, buat dimintai, jadi disakralkan lah gitu. Nah, itu menjadi haram hukum pembuatan patung tersebut karena digunakan untuk menyekutukan Allah atau disembah ya. Nah, apabila patung itu dibuat untuk keperluan, untuk pendidikan, untuk monumental seperti yang kita kenal ada patung jenderal-jenderal yang dibunuh ketika G30 SPKI. Nah, itu jadi untuk pendidikan yang mengenalkan kepada generasi kita untuk mengetahui sejarah dari gerakan 30 SPKI tersebut
dan banyak lagi contoh-contoh patung yang banyak kegunaannya yang dibuat ya. Nah, kemudian Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa Nabi Sulaiman pun pernah memerintahkan jin untuk membuat patung-patung untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk disembah. Nah, seperti tertuang dalam Al-Quran surat Soba ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifani kal jawabi wa kudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadis syakur. Shadaqallahul azim. Nah, artinya mereka atau para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, itu salah satu bukti bahwa Nabi Sulaiman pun pernah memerintahkan jin untuk membuat patung. Namun, patung tersebut bukan untuk disembah, melainkan untuk dinikmati keindahannya, sehingga patung tersebut bisa bermanfaat bagi manusia dan seluruhnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.